Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewa Sani saat Sani bertarung dengan iblis raksasa Damnat yang ingin memakan Kakul. Saat itu Cahaya sedang mencari Sani karena dia takut matahari akan terbit dan membakar Sani menjadi abu. Iblis Damnat menangkap Kakul dan Kakul berkata, "Teman, selamatkan aku, teman, bantu aku." Sani menginjak tali itu dan membuat Damnat terlempar jauh. Damnat marah dan menangkap Kakul dengan kekuatan anginnya, tapi Sani dengan cepat melompat untuk menyelamatkan Kakul. Sani menjadi murka melihat Damnat bersikeras menangkap Kakul, sehingga Sani berteriak dan kekuatan teriakannya menghancurkan Damnat dalam sekejap. Kakul terkejut melihat kekuatan Sani yang luar biasa, dan saat itu Dewa Surya bersiap untuk terbit. Sani berkata, "Kamu aman sekarang, kembalilah." Kakul berkata, "Tapi kemana? Aku diusir dari rumahku. Mereka menghinaku dengan mengatakan aku tidak menyenangkan. Mereka bilang kemanapun aku pergi, sesuatu yang buruk terjadi di sana. Tapi semua ini tidak benar. Tidak ada yang jatuh dalam masalah karena aku. Aku tidak buruk. Apakah kita berteman sekarang? Mari berjabat tangan." Sani berjalan pergi dan Kakul berkata, "Jadi kamu juga berpikir bahwa menyentuhku adalah dosa? Kamu meninggalkanku hanya karena aku pertanda buruk. Itu karena masalah selalu mengikutiku." Sani berkata, "Tidak, itu karena masalah berjalan bersamaku dan sejauh menyangkut masalah menyentuhmu, maka kamu tidak tersentuh oleh masalah. Kamu sangat murni. Kulitmu berwarna keputih-putihan, tapi hatimu murni." Tubuh Kakul menjadi bercahaya setelah disentuh oleh Sani. Kakul berkata, "Sani temanku, sentuhanmu telah memberiku getaran baru di tubuhku. Ini tandanya aku harus bersamamu." Cahaya berkata, "Sani anakku, kamu ada di mana? Kembalilah, kembalilah nak." Cahaya melihat cahaya di timur dan berkata, "Dewa Surya bisa muncul kapan saja." Saat itu Dewa Surya bersiap menerbitkan matahari dan Sani merasakannya. Melihat matahari telah terbit, Sani dengan cepat melompat ke dalam jurang yang dalam sebelum cahaya matahari muncul. Melihat itu Kakul mengambil bentuk burungnya dan mengejar Sani. Dia membawa Sani terbang dan menjauh dari sinar matahari. Mereka sampai di dalam hutan sebelum sinar matahari mencapai mereka. Kakul berkata, "Terima kasih teman." Sani berkata, "Orang yang menyelamatkan hidup seseorang tidak perlu berterima kasih. Akulah yang harus berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan nyawaku. Sekarang kamu boleh pergi. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jauhi aku. Cepatlah pergi." Kakul kemudian pergi dari sana dan Cahaya sampai di sana. Cahaya berkata, "Sani, sudah kubilang untuk tidak pergi keluar." Sani berkata, "Ibu, aku menerima kesalahanku. Aku menentang perintahmu sekali lagi. Aku menerima hukumanmu." Cahaya berkata, "Nak, mengapa kamu tidak mengerti? Aku sangat takut. Kemarin kamu terluka dan hari ini lagi. Kenapa kamu keluar dari hutan? Kenapa kamu harus pergi?" Sani berkata, "Ibu, seseorang membutuhkanku." Cahaya berkata, "Bukan tanggung jawabmu untuk hadir dalam kebutuhan semua orang." Sani berkata, "Ibu, tanggung jawab tidak bisa dijelaskan. Itu perlu dipahami. Adalah tugas kita untuk melawan jika sesuatu yang buruk terjadi." Cahaya berkata, "Itu tanggung jawab Tuhan. Ini tanggung jawab pencipta alam semesta ini." Sani berkata, "Ibu, alam semesta ini sangat luas dan Tuhan tidak punya banyak waktu." Cahaya berkata, "Sani, itu tidak benar. Ada Mahadewa. Dia adalah Tuhan yang paling berkuasa. Dia tahu tanggung jawabnya." Sani berkata, "Mungkin Mahadewa menunggu kita untuk menyadari tanggung jawab kita. Mungkin dia sedang menunggu bagi kita untuk bereaksi. Mungkin Tuhan yang berkuasa itu memberi kita kesempatan untuk menggunakan kekuatan kita." Cahaya berkata, "Tapi mengapa kamu ingin mengambil kesempatan itu, nak?" Sani berkata, "Jika bunga akan digunakan dalam penjara atau akan digunakan untuk pemujaan, pilihan itu tidak dipilih oleh bunga. Bahkan aku tidak memilih ini sendiri, Ibu. Kesempatan telah memilihku, takdirku telah memilihku, dan aku telah memilih jika ada yang membutuhkanku, maka aku pasti akan membantu mereka. Jika ada yang melakukan kesalahan, maka aku akan membawanya kembali ke jalur yang benar." Seorang ibu selalu mengkhawatirkan keselamatan anaknya,
Tapi aku percaya penuh bahwa ibuku akan merasa bangga atas pilihanku. Matahari telah terbit, Ibu, sudah waktunya untuk pemujaanmu. Cahaya berkata, Dewa Surya telah terbit, aku harus pergi. Saat itu di Surya Loka, Dewa Indra menghadap Dewa Surya. Dewa Surya berkata, Dewa Indra, kenapa kamu ada di sini? Dewa Indra berkata, aku merasa ingin datang ke sini tadi malam, Dewa Surya, tetapi aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Dewa Surya berkata, apa yang telah terjadi? Dewa Indra berkata, para dewa telah dihalangi, kita telah membantai iblis sampai hari ini. Untuk pertama kalinya para dewa terpaksa menerima kekalahan di Dewa Loka itu sendiri. Dewa Surya berkata, siapa yang berani melakukan ini? Dewa Indra berkata, lebih penting untuk mencari tahu di mana itu terjadi. Itu terjadi di bawah pengawasanmu di Surya Loka. 2 orang pelayanku mencoba membawa sebatang pohon, dan di bawah pengawasanmu di Surya Loka seorang anak menyerang mereka. Saat itu di hutan Surya Loka, Sani berkata, siapa di sana? Keluar. Kakul keluar dari persembunyiannya dan Sani berkata, apakah kamu belum pergi? Kakul berkata, sekarang hati yang bersih dan bulat ini tidak punya tempat tujuan. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang itu? Aku telah diusir dari rumahku, tolong jaga aku bersamamu. Ya, aku orang yang suka menyendiri, tapi aku pernah mendengar bahwa kesendirian bisa berbahaya bagi kehidupan seseorang. Seseorang yang sendirian mulai berpikir dengan cara yang tidak pantas. Kamu butuh teman. Sani berkata, teman cenderung merusak keputusanku. Mereka datang sebagai kekuatanku, tapi akhirnya membuatku lemah. Aku tidak butuh teman. Dewa Indra berkata, kejadian ini terjadi di duniamu, Surya Dewa. Jadi aku harus datang kepadamu untuk menanyakan ini. Dewa Surya berkata, itu hakku untuk bertanya, Dewa Indra. Aku tidak percaya bahwa orang Indra Loka mulai mencuri di Surya Loka. Dengan merampas milik siapapun tanpa izin itu sama saja dengan mencuri, Dewa Indra. Dewa Indra berkata, kamu benar, Dewa Surya, dan mereka berdua telah dihukum untuk hal yang sama juga. Tapi pertanyaanku adalah yang mampu mengalahkan Gandharwa Sakti itu siapa anak itu? Tentunya anak itu bukan anak biasa. Kakul berkata, kamu membunuh iblis itu dengan mudah, hanya dengan satu teriakan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan memukulku. Tapi jika kamu mengizinkanku menemanimu, maka aku bisa membuktikan aku bermanfaat untukmu. Aku bisa terbang sampai ketinggian yang luar biasa. Aku juga bisa mengelilingi hutan. Jika teman-teman Damnat datang untuk menangkapmu, aku juga bisa menemukan mereka. Dewa Indra berkata, pertanyaanku adalah siapa anak laki-laki yang mampu menyerang para Gandharwa yang sakti? Tentunya anak laki-laki itu bukan anak laki-laki biasa. Yama tiba dan berkata, salam ayah. Ayah, perintahmu telah terpenuhi, tugas yang kamu berikan kepadaku telah selesai. Dewa Surya berkata, semoga kamu mencapai kesuksesan abadi. Yama berkata, salam Dewa Indra. Dewa Indra berkata, semoga panjang umur. Nah, Dewa Surya, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Dewa Surya berkata, jawabannya ada di depanmu, Dewa Indra. Tentunya bocah itu bukan anak biasa. Melucuti Gandharwa yang sakti hanya dalam satu serangan dan memaksa mereka untuk menyerah. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keagungan Dewa Surya, yang merupakan bagian dari kesatria. Tugas ini hanya bisa dilakukan oleh putra Dewa Surya. Nak, kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan benar. Dewa Indra berkata, putra, Yama, apakah kamu melakukan semua ini? Yama berkata, ayah mengatakannya tadi, ya, aku sudah melakukannya. Dewa Indra masih tidak percaya dan berkata, oh, terkadang Dewa Raja juga melakukan kesalahan. Seharusnya aku mengerti bahwa di Surya Loka, entah Dewa Surya sendiri yang bisa melakukannya atau putranya. Aku yakin putramu akan sangat mulia. Cahaya tiba di sana, dan saat Dewa Indra melihat Sangya, Dewa Indra berkata, Dewa Surya, izinkan aku pergi, selamat tinggal. Dewa Indra kemudian pergi dari sana dengan keraguannya.